Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel Keluarga Sakinah. Kita akan membahas kembali terkait kajian khusus pasutri, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait larangan untuk melakukan jima. Di sini ada 4 malam disebutkan terlarang melakukan jima. Perlu kita ketahui agar kita terhindar dari hal itu dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini terlarang? Untuk jelasnya ikuti video ini sampai selesai. Setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang malam-malam utama melakukan jima, di antaranya adalah malam Isnin dan malam Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari kitab yang sama, Qurratul Uyun, bab berkenaan dengan kajian seks Islami. Nah, di sini ditambahkan oleh Syekh Fanazam berkenaan dengan tata cara ataupun adab berjima. Dan malam Idul Adha atas pendapat yang masyhur seperti malam pertama dari setiap bulan. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Dan begitu juga setiap pertengahan bulan dan akhir malam dari setiap bulan. Maka ketahuilah. Nah, di sini ada penjelasan lebih rinci. Syekh Penazam menjelaskan bahwasanya jima hendaklah dihindari di 4 malam. Nah, ini ya, ada 4 malam yang dilarang untuk melakukan jima. Sejauh mana larangan itu, apakah jatuh pada keharaman ataupun seperti apa? Nanti kita lihat. Yang pertama adalah malam Idul Adha. Nah, malam Idul Adha ini ternyata dihindari karena ada keterangan yang mengatakan sesungguhnya jima dapat menyebabkan anak yang terlahir dalam keadaan mempunyai sifat pembunuh. Nah, ini adalah rahasia apabila kita jima di malam Idul Adha. Apabila itu nanti Allah karuniai daripada hasil jima itu adalah menyebabkan kelahiran anak yang memiliki sifat pembunuh. Nauzubillahi min zalik. Nah, kemudian pada malam selanjutnya, malam kedua adalah malam akhir dari setiap bulan. Karena ada hadis Nabi SAW, janganlah berjima di awal dan pertengahan setiap bulan. Keterangannya, dan Imam Ghazali berkata, dimakruhkan jima di 3 malam setiap bulan, yaitu di awal, di akhir, dan di pertengahan. Nah, kalau kita hitung secara angka, awal, pertengahan, akhir tiap bulan itu tentu ini berdasarkan tanggal-tanggal daripada bulan Islam ya. Tanggal 1, tanggal 15, dan tanggal 29 atau 30. Tentu saja yang dimaksud sekali lagi adalah bulan-bulan Islam ya, bukan tanggal-tanggal kalender nasional. Menurut suatu keterangan bahwasanya syaitan menghadiri orang yang jima di malam tersebut dan ia ikut berjima di dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Dan dimakruhkan hal tersebut bersumber dari Sayyidina Ali ya, karamallahu wajhah, dan Muawiyah serta Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, larangan untuk berjima pada malam akhir, awal, dan pertengahan bulan itu bersumber daripada sahabat Nabi dan para ulama terdahulu. Ditambahkan ada yang berpendapat bahwa bersetubuh pada malam-malam tersebut dapat mengakibatkan gila pada anak yang lahir. Akan tetapi larangan-larangan tersebut hanya sampai pada batas makruh. Nah, ini ya. Jadi tidak sampai pada batas keharaman. Sebagaimana bersenggama di waktu haid, nifas, dan sempitnya waktu sholat fardu. Nah, itu adalah diharamkan. Ya. Kemudian Syekh Penazam menjelaskan sebab-sebab larangannya melakukan jima di malam-malam tersebut. Ditambahkan ucapannya sebagai berikut. Dikhawatirkan akan mendapatkan al-azza, wahai kawan, atas segala sesuatu yang akan terjadi sebab jima di malam-malam tersebut. Apa itu al-azza?
Yang dimaksud dengan al-azza adalah segala sesuatu yang telah disebutkan di atas, seperti akan menyebabkan penyakit kusta pada anak, atau sang anak terlahir memiliki watak pembunuh, dan seperti tadi gila ya, dan lain sebagainya. Kemudian Syekh Penazam menjelaskan tentang keadaan yang seharusnya dihindari untuk berjima, dan jauhilah jima ketika dalam keadaan sangat haus. Sangat haus, kemudian sangat lapar, ini sudah kita jelaskan kemarin pada video sebelumnya. Dan kawan, ambillah keterangan yang berbentuk nazam ini. Jadi apabila sangat haus, sangat lapar juga harusnya kita makan terlebih dahulu. Dikala marah, ini juga. Sangat gembira, demikian pula. Dikala sangat kenyang, begitu pula. Di saat kurang tidur, begitu pula. Dikala muntah-muntah, dikala sedang buang air besar, demikian pula ketika kamu baru keluar dari kamar mandi. Atau sebelumnya, seperti kelelahan dan setelah berbekam, jagalah dan nyatakan itu semua dan jangan mencela. Keterangan lainnya, maka Syekh Penazam menjelaskan bahwa sesungguhnya jima hendaklah dihindari ketika tubuh dalam keadaan sangat haus, lapar dan marah, karena sesungguhnya hal tersebut dapat melemahkan kekuatan, sebagaimana telah berkata Syekh Ar-Razi. Begitu juga bersenggama dalam keadaan sangat gembira akan menyebabkan cedera. Jadi sangat gembira juga ini ada mudarat. Kalau sangat dalam keadaan lapar, haus dan marah ini tentu nanti gairahnya akan melemah. Bersenggama dalam keadaan kenyang akan menimbulkan rasa sakit pada persendian tubuh. Ya, kalau sangat kenyang ya. Kemudian demikian juga senggama dilakukan dalam keadaan kurang tidur atau dalam keadaan banyak pikiran, semuanya harus dihindari karena akan menghilangkan kekuatan dalam bersenggama. Begitu juga menjauhi senggama sebelumnya yang sudah diketahui dengan muntah-muntah dan memurus-murus atau buang air besar, kelelahan, keluar darah, keluar keringat, kencing sangat banyak, atau setelah minum obat-obat. Sebab menurut Imam Ar-Razi, semua itu akan menimbulkan bahaya bagi tubuh pelakunya. Nah, ini adalah waktu-waktu dan keadaan terlarang. Nah, kemudian ditambahkan lagi oleh Syekh Penazam, 2 kali senggama itu hak wanita. Wahai kawan, di setiap Jumat waktunya sampai subuh tiba. Kemudian 1 kali senggama itu untuk menjaga kesehatan. Telah datang keterangan sekali setiap malam Jumat bagi suami yang sakit-sakitan. Syekh Zarruq di dalam kitab Nahisah Al-Kafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak wanita adalah senggama yang dilakukan suami bersamanya paling sedikit 2 kali dalam setiap Jumat, atau paling sedikit 1 kali pada setiap Jumat bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya. Jadi dapat dilakukan 2 kali ya pada 1 malam itu, yaitu 2 ronde ya di malam Jumat, itu hak wanita. Kalaupun tidak sanggup, 1 sudah mencukupi. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menentukan 1 kali senggama dalam 1 kali suci wanita, 1 kali dalam sebulan. Karena dengan begitu suami akan mampu membuat istrinya hamil dan menjaganya. Benar demikian. Nah, ini ditambahkan di sini. Akan tetapi sebaiknya suami dapat menambah dan mengurangi menurut kebutuhan istri demi menjaga kesehatan. Sebab menjaga kesehatan istri merupakan kewajiban bagi suami. Sebaiknya sang suami tidak menjarangkan bersenggama bersama istri sehingga istri merasa tidak enak badan. Suami juga tidak boleh memperbanyak bersenggama sehingga istri merasa bosan. Atas hal itu Syekh Penazam menjelaskan ucapannya ini sebagai penutup. Dan di waktu senggang hendaklah jangan mengurangi jima. Wahai pemuda, apabila istri merasa keberatan maka layanilah ia. Sebaliknya adalah dengan sebaliknya. Demikian menurut anggapan yang ada. Perhatikan apa yang dikatakan dan pikirkan dengan serius. Artinya di waktu yang tidak senggang, maka kita mesti kurangi ya. Mesti kurangi dalam melakukan senggama. Dalam kitab An-Nasihah dijelaskan janganlah suami memperbanyak senggama dengan istrinya sehingga istrinya merasa bosan. Namun juga jangan mengurangi senggama. Kemudian dijelaskan dalam kitab atau suami boleh senggama dengan istrinya sebanyak 4 kali di malam hari dan 4 kali di siang hari.
dan tidak boleh istri menolak ajakan suami tersebut tanpa ada uzur. Ya, ini benar sekali karena ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berkata bahwasanya ada seorang wanita datang menemui Nabi, kemudian wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kewajiban istri terhadap suami?" Maka Nabi menjawab, "Janganlah engkau ataupun ia menolak ajakan suaminya dalam bersenggama walaupun ia sedang berada di atas punggung onta kendaraan." Dan Nabi SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk senggama, kemudian sang istri menolak, maka seluruh malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Nauzubillah. Jadi begitu luar biasanya pengabdian dan khidmat seorang istri kepada suami dan hak-hak suami terhadap istri. Demikian yang kita dapat sampaikan pada video kali ini. Ada 2 lagi tempat waktu yang dilarang melakukan jima. Nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, jadikan video ini video yang bermanfaat untuk keluarga Sakinah, bukan konten porno, karena ini adalah sebagai ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.